Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah hari ini kita kuliah lagi. Mata kuliah kita adalah mata kuliah ilmu pendidikan Islam, dasar-dasar ilmu pendidikan Islam. Hari ini kita akan membahas terkait dengan lingkungan pendidikan Islam. Sebelum itu saya absen dulu, ada yang tidak hadir di sini? Hadir semua ya, baik, alhamdulillah. Semangat ya, sudah siang? Iya, alhamdulillah, baik. Materi kita akan membahas terkait dengan bagaimana lingkungan pendidikan itu berperan dalam proses transfer pengetahuan, dalam proses sosialisasi nilai. Kita akan melihat bagaimana peran keluarga, kemudian masyarakat, sekolah, dan tentu saja karena ini pendidikan Islam, kita akan membahas terkait dengan masjid sebagai salah satu lingkungan pendidikan di Islam. Pertama, mari kita lihat gambar ini. Ada 3 gambar di situ. Kira-kira dari ketiga gambar tersebut persamaannya apa? Sama-sama belajar, diskusi, interaksi. Oke, baik. Dari gambar ini kita lihat ada berapa lingkungan kira-kira? Ada 3. Pertama, yang paling kanan keluarga, masyarakat, sekolah. Nah, ini adalah lingkungan pendidikan yang kita kenal, kalau kita meminjam istilahnya Ki Hajar Dewantoro itu dengan Tripusat pendidikan, 3 pusat pendidikan, lembaga pendidikan formal, lembaga keluarga, dan lembaga masyarakat. Oke, sekarang ada satu masalah nih. Saya menemukan satu masalah yang mungkin banyak ditemui oleh teman-teman di lingkungannya. Ada anak yang keluarganya religius, ya, agamis, bapak ibunya ibadahnya baik, ibadah fi'liyahnya baik, kemudian ke tetangga baik dan lain sebagainya, tapi anaknya bertentangan baik secara sikap maupun secara kognitif terkait dengan pengetahuan keagamaan misalnya. Nah, kira-kira dari masalah ini kalau kita lihat yang menjadi penyebabnya lingkungan apa? Ada keluarga, masyarakat, dan sekolah. Kira-kira di mana nih letak masalahnya? Sekolah, keluarga, masyarakat, gitu ya. Kira-kira di mana? Oke, kita coba bedah terkait bagaimana peran setiap lingkungan pendidikan yang kita sebutkan tadi, 3 pusat pendidikan tadi. Yang pertama keluarga. Keluarga seperti yang kita tahu adalah madrasah pertama dalam Islam. Banyak dikutip oleh tokoh-tokoh muslim bahwa pendidikan pertama dan utama adalah pendidikan di dalam keluarga. Kenapa? Karena keluarga merupakan tempat sosialisasi awal. Anak pertama kali lahir itu kemudian berinteraksinya dengan keluarga, dengan ayah ibu, dengan kakek nenek, atau dengan anggota keluarga yang lain. Sehingga di dalam Islam, di dalam pendidikan Islam, keluarga memiliki tanggung jawab dalam pendidikan sosial, pendidikan akhlaknya, pendidikan ibadah, dan bahkan pendidikan kognitifnya. Sehingga kemudian mau tidak mau keluarga, ayah, ibu, atau orang dewasa yang ada di dalam keluarga itu bertanggung jawab terhadap pendidikan, knowledge-nya, pengetahuannya, dan juga value-nya, nilai-nilai sosial atau norma yang dipegang. Nah, kemudian ada lingkungan lembaga masyarakat dan lembaga sekolah. Lembaga masyarakat dan lembaga sekolah termasuk di dalamnya adalah masjid. Seperti yang kita tahu, masjid surau itu adalah tempat di mana
di Indonesia menjadi tempat untuk belajar pengetahuan agama, mengaji, kemudian bahkan ada yang sampai baca kitab, pengetahuan dasar tauhid dan fikih itu diajarkan di masjid atau di surau, atau kemudian lebih lanjut kepada lembaga madrasah atau sekolah. Nah, sehingga kemudian sekolah dan masjid ini menjadi penghubung pengetahuan yang ada di sekolah pada peserta didik dengan lebih formal. Nah, itu adalah sekolah. Sedangkan masyarakat itu menyediakan, menjadi sumber sosialisasi. Sehingga masyarakat itu, kita sebagai anggota masyarakat itu memiliki peranan yang juga penting di dalam proses pendidikan dari setiap individu. Penyediaan lingkungan yang baik itu akan memberikan pemahaman yang baik itu dalam fungsi sosial. Kemudian fungsi sosial yang baik itu akan mendukung pemahaman kognitif dari setiap individu atau siswa. Nah, oke. Baik, dari situ bisa dipahami ya sedikit gambaran dari bagaimana fungsi dari pusat pendidikan yang ada. Sekarang saya mau teman-teman di sini buat kelompok dengan teman sebelahnya, satu kelompok 2 orang saja. Silakan membuat kelompok. Kemudian tadi kita sudah bahas ya satu permasalahan, kita sudah gambarkan satu permasalahan, yaitu ada keluarga yang religius gitu ya, keluarga yang agamis, baik secara pengetahuan, secara perilaku, sikap, dan cara berpakaiannya. Kemudian anaknya bertentangan, berkebalikan, memiliki perilaku yang negatif, kemudian pengetahuan agamanya kurang. Apa solusi yang bisa kita berikan kepada permasalahan tersebut? Silakan memilih. Saya mau milih dari keluarga, saya mau milih dari masyarakat, saya mau milih dari sekolah. Silakan kalian pilih mau memberikan pernyataan solusi dari sisi mana dan lingkungan mana yang harus dioptimalkan. Oke? Oke, bisa dipahami? Baik, silakan berkelompok dengan teman sebelahnya. Oke. Baik, kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan sambil lalu. Silakan didiskusikan. Oke. Baik. Sudah ya, kita sudah melewati beberapa menit. Kita sudah bisa melewati beberapa menit untuk diskusi. Sekarang saya mau perwakilan dari kelompok 1. Oke, silakan Mbak siapa? Mbak Fida. Oke, silakan maju ke depan mempresentasikan hasil temuan problem solving dari permasalahan tersebut. Oke, silakan. Oke, bisa di sini biar temannya kelihatan semua. Solusi dari masyarakat itu ada 3. Yang pertama itu ciptakan lingkungan sosial yang mendukung pertumbuhan iman dan demokrat. Yang kedua ada peran aktif tokoh masyarakat dan pemuda dalam membina generasi muda. Yang ketiga ada kontrol terhadap pengaruh media dan budaya populer. Dan di lingkungan yang dioptimalkan itu ada masyarakat, di mana pengaruh teman, media, dan budaya sangat dominan dalam kehidupan remaja. Dalilnya di Al-Quran surah Al-Imran ayat 14 yang berbunyi, dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebaikan, menyuruh kepada ma'ruf, dan mencegah dari munkar. Dan ada juga pendapat tokoh dari Ibnu Khaldun, di mana manusia itu adalah makhluk sosial yang dibentuk oleh kebiasaan dan lingkungan.
Baik, terima kasih. Tepuk tangan untuk Mbak Firda. Baik, jadi dari sisi masyarakat, nah kita bisa melihat bagaimana pendapat dari kelompoknya Mbak Firda bahwa ternyata masyarakat juga punya peranan penting gitu ya, bahkan di Al-Quran itu ada gitu ya. Baik, selanjutnya tadi sudah mempresentasikan juga yang keluarga dan juga yang sekolah ya, yang sekolah juga sudah mempresentasikan, sudah dijelaskan bagaimana dalil-dalilnya, dan berarti adalah bahwa lingkungan pendidikan itu tidak bisa berdiri sendiri. Lingkungan pendidikan itu harus saling berperan, saling berkontribusi, saling berkomunikasi, harus ada interaksi. Nah, sehingga kemudian apa yang dicita-citakan dari tujuan pendidikan yang sudah kita bahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya itu akan tercapai dengan adanya komitmen komunikasi dari setiap tripusat pendidikan, komponen-komponen dari tripusat pendidikan. Oke, baik. Dari mata kuliah ini ada yang ingin menyimpulkan? Oke, baik, silakan. Lingkungan pendidikan dalam Islam terdiri dari keluarga, sekolah, masyarakat. Semua berperan dalam proses sosialisasi, pembentukan karakter, dan internalisasi nilai. Oke, baik, terima kasih. Beri aplaus dong ke temannya. Oke, baik. Jadi seperti yang dikatakan tadi bahwa peran tripusat pendidikan itu sama. Tidak ada yang saling dominan, tidak boleh saling menyalahkan, tidak boleh saling bertentangan. Nah, itu terkait perkuliahan kita. Baik, sebagai tindak lanjut dari kegiatan perkuliahan ini, silakan nanti kalian mengamati. Yang masih di pesantren silakan mengamati di pesantren, yang di rumah silakan mengamati di rumah. Kira-kira dalam komunitas tersebut gitu ya, sejauh mana lingkungan pendidikan tripusat tadi, silakan fokus pada salah satu saja, itu memberikan pengaruh yang positif terhadap individu, baik untuk dalam proses transfer knowledge maupun dalam proses transfer value. Silakan kalian analisis, kemudian tulis dalam satu paragraf reflektif dalam bentuk infografis. Silakan buat pamflet atau apa di Canva gitu ya, atau di Canva atau di media yang lain. Silakan dibuat semenarik mungkin bersama kelompoknya, tetap seperti yang tadi kelompoknya. Seberagam apa kira-kira dampak positif dari setiap lingkungan yang ada di sekitar kita. Pertemuan kita sudah sampai di akhir. Saya harap kalian bisa lebih terbuka, bisa memberikan masukan kepada masyarakat kalian, kepada keluarga kalian tentang arti penting mereka, gitu ya, bahwa pendidikan itu dimulai dari kerjasama antar tripusat pendidikan. Karena itu kita harus saling berkontribusi, harus saling mewarnai, bukan saling menyalahkan. Nah, karena kalau ketiganya terintegrasi dengan baik, maka tujuan pendidikannya pun akan terlaksana, akan tercapai. Nah, itu. Baik, silakan dikerjakan tugasnya dengan sebaik mungkin, dengan sekreatif mungkin. Saya rasa itu kita akhiri dengan doa bersama dengan bacaan Al-Fatihah, Al-Hadimiyah wa ala niyatin wa ala kulli niyatin sholih. Al-Fatihah. Baik, rasa itu terima kasih banyak atas waktunya. Kita ketemu lagi minggu depan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.